Welcome to YouTube channel Ikan Salon Pagar Alam. Konflik harimau dengan manusia di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Sumsel, cukup mengejutkan. Sebab harimau yang turun berjumlah lebih dari 1 individu. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membahas konflik harimau Sumatera atau biasa dipanggil masyarakat sekitar Gunung Dempo, Nenek Gunung, dengan manusia, bertempat di rumah dinas Wali Kota Pagar Alam. Sejumlah instansi memberikan informasi terkait adanya konflik yang terjadi antara manusia dan harimau Sumatera di beberapa lokasi di Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Kota Pagar Alam dan Lahat. Ketua Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel, Gen Mansu Hefti Hasibuan mengatakan, saat ini ada 3 jenis harimau di Indonesia. Pertama, harimau Bali yang sudah punah, harimau Jawa juga sudah punah, dan harimau Sumatera yang terancam hampir punah. Menurutnya, BKSDA Wilayah 2 Lahat telah melakukan upaya mengatasi isu harimau Sumatera, seperti berkoordinasi kepada para pihak, sosialisasi keberadaan satwa liar dilindungi kepada masyarakat. Kami telah melakukan pemasangan 5 kamera di sepanjang rute terlihatnya harimau, dan untuk pemantauan keberadaan harimau, katanya. Dalam paparannya, BKSDA menjelaskan mengenai kondisi habitat harimau Sumatera yang telah terdegradasi. Baik itu karena alih fungsi hutan ataupun adanya perambahan liar dan perburuan hewan yang selama ini menjadi mangsa sang nenek gunung, serta perilaku nenek gunung dalam beraktivitas dan berburu mangsa. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, pihaknya telah mendapatkan klarifikasi dari BKSDA mengenai perilaku dan pola harimau dalam berburu mangsa. Macan, harimau Sumatera, tidak pernah keluar rumahnya, habitat, tegasnya. Menurutnya, terjadinya konflik antara manusia dengan harimau Sumatera karena adanya sebab akibat. Mulai dari habitat semakin sempit dan mulai sulitnya harimau mendapatkan hewan buruan. Di samping itu, menurut Gubernur, harimau mempunyai ingatan yang tajam yang dapat menjadi pemantik terjadinya konflik dengan manusia. Setiap kejadian konflik antara manusia dan harimau ada pemantik, baik real time atau sebelumnya karena memorinya, imbuhnya. Sedangkan, Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widianto menjelaskan, terjadinya konflik antara manusia dan harimau Sumatera murni karena adanya kesalahan dari manusia yang telah mengusik habitatnya. Harus diakui memang itu rumah harimau, habitatnya terganggu memberi perlawanan. Kami sebagai aparat hanya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hutan lindung yang merupakan habitat nih, sehingga tidak terjadi lagi konflik dan tidak ada rasa takut berlebihan. Karena rasa takut berlebihan ini, sehingga masyarakat tidak beraktivitas lagi, ujarnya. Kapolda menambahkan, harimau Sumatera salah satu hewan langka yang keberadaannya sudah hampir punah. Sehingga, keberadaan harimau ini dilindungi oleh undang-undang, dan dilarang untuk dilakukan perburuan ataupun dibunuh. Harimau ini tidak boleh dibunuh atau ditembak. Kami berupaya menyelamatkan nyawa harimau dan jiwa manusia. Kalau manusia membunuh harimau ada pasalnya. Tapi kalau harimau membunuh manusia tidak ada pasalnya. Kita harus benar-benar mengembalikan kepercayaan masyarakat yang akan beraktivitas di sekitar hutan lindung, tegasnya. Menanggapi kebanyakan korban konflik antara manusia dengan harimau Sumatera merupakan warga pendatang yang menanam di kawasan yang oleh masyarakat sekitar sendiri dianggap kawasan terlarang. Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni menyebut, pihaknya akan bekerja sama dengan aparat terkait dengan melibatkan masyarakat sekitar untuk bersama-sama menjaga lingkungan.
Kami akan bentuk seperti di masyarakat Tebet Benawa, ada hutan adat yang sama-sama menjaga itu, imbuhnya. Konflik harimau dengan manusia di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Sumsel, cukup mengejutkan. Sebab harimau yang turun berjumlah lebih dari 1 individu. Peristiwa seperti ini pernah terjadi pada 1938 di Bengkulu Tengah, Bengkulu, ketika kawanan harimau menyerang warga dusun selama 4 tahun. Fenomena hadirnya sejumlah harimau di lingkungan manusia yang menimbulkan konflik diperkirakan karena habitatnya terganggu atau terfragmentasi akibat pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan lainnya. Terkait manusia di mangsa harimau, belum ada penelitian khusus terkait motivasi dan penyebabnya. Tapi jika dilihat nalurinya, insting, ketika harimau menerkam manusia, pastinya harimau itu menganggap manusia sebagai bagian dari mangsanya. Konflik manusia dengan harimau, yang harus dipikirkan bukan hanya keselamatan manusia, tetapi juga nasib harimau. Jika harimau musnah, hutan sebagai penghasil oksigen dan penyerap emisi karbon akan terbuka dan gampang dirusak. Keluarnya kelompok harimau dari habitatnya sebenarnya bukan hanya mengancam jiwa manusia, tapi juga harimau. Semua orang tahu jika harimau itu satwa yang tidak mudah berkonflik dengan manusia. Konflik terjadi jika ada sesuatu yang menyebabkan mereka sangat terganggu.